the one and lonely Pastor Brian Nelson. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, Empower. Yeah! Yang terganteng. Thank you so much, Pastor Brian Siawarta. It's such an honor to be here again with all of you. Once again, shalom teman-teman Empower Indonesia. Shalom. Oke, gue senang sekali gue bisa hadir di sini dengan tengah-tengah kalian untuk men-sharekan firman Tuhan yang berjudul Mental Sultan. Katakan mental sultan. Mental Sultan. Dan teman-teman, sebelum gue mau share, gue ada sedikit pertanyaan untuk kalian semua nih. Ya, camkan baik-baik. Ya, siapa yang setuju dengan gue bahwa uang bukanlah segalanya? Ya, ada yang berkata ya, ada yang berkata tidak. Tapi berikan gue berpendapat sedikit dengan menurut gue. Ya benar, uang bukanlah segalanya teman-teman. Tetapi kenyataan hidup kita segalanya butuh uang. Ya benar. Bahwa kita gak mau jadi orang yang munafik teman-teman. Bahwa kenyataan kehidupan kita ini segalanya kita butuh uang. Contohnya, kalau kita makan perlu uang. Kalau kita mau keluar jalan-jalan butuh uang. Ya, kalau kita mau keluar kerja pun mungkin kalian pakai kendaraan umum atau panggil kendaraan online itu butuh uang. Kalau kalian punya kendaraan sendiri mungkin itu mobil atau motor, pakai bensin gak? Bensinnya butuh uang. Kalau kalian mau tune in di Empower juga, kalian butuh uang. Loh kok begitu Pastor? Kalian pakai internet atau pakai pulsa gak untuk nontonnya? Butuh uang gak? Butuh uang. Kalau kalian sampai mau tidur pun butuh uang. Kok begitu Pastor? Why is that? Good question. Kalian gak mungkin kan tidur di jalanan atau di bawah kolong jembatan. Pastinya kalian tidur yang ada atapnya kan. Mau itu kalian sewa, mau kalian itu punya rumah, itu pakai listrik, punya air, itu semua butuh uang. Pokoknya kehidupan, kenyataan kita ini semuanya butuh uang teman-teman. Dan kalau kita mempunyai uang yang banyak, kita pikir kita bisa memiliki banyak hal dan segala hal. Dan mungkin kita pikiran mungkin punya segalanya. Ya, kita pikirkan punya segalanya. Tetapi teman-teman, gue mau nanya sama kalian sore hari ini. Camkan ini baik-baik teman-teman. Kalau kita mempunyai uang yang banyak, berapapun nilainya, gue mau nanya, apakah kita yang mengontrol uang itu atau sebaliknya uang itu yang mengontrol kehidupan kalian? Gue ulangi teman-teman, kalian tunduk sama uang itu atau sebaliknya? I know I'm speaking to someone today. Karena di Matius ada firman Tuhan dikatakan di Matius 6 ayat 24 berkata seperti ini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Siapakah Mamon? Pastor, good question. Let me answer that. Mamon adalah roh kepercayaan bahwa engkau tidak membutuhkan Tuhan jika engkau berlimpah kekayaan. Tuhan gak pernah punya masalah kalau kalian punya banyak duit teman-teman. Tuhan gak punya masalah kalian punya banyak duit. Tapi Tuhan punya masalah kalau uang itu mengontrol kehidupan kalian. Dan uang itu menggantikan posisi dia. Dan seringkali banyak orang di luar sana sedihnya. Pastinya bukan di Empower ya teman-teman. Pastinya bukan di Empower. Tapi banyak orang di luar sana yang telah dikontrol sama uang. Banyak orang di sana telah meninggalkan Tuhan. Mereka menjadi orang yang jahat kepada satu dengan sama yang lain. Mereka menjadi sombong karena uang. Mereka jadi tinggi hati karena uang. Mereka menjadi orang yang egois. Hanya memikirkan dirinya sendiri. Karena mereka pikir mereka yang paling hebat. Paling benar, paling berkuasa karena mereka punya banyak uang. Dan mereka pikir mereka menjadi orang yang tidak jujur karena uang teman-teman. Dan mereka pada akhirnya tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan mereka berpikir,
mereka yang mengontrol uang itu. Tetapi sebaliknya, uang itulah yang telah mengontrol dan membentuk sifat pribadi mereka. Padahal semestinya teman-teman, kita di Empower ini, semestinya kitalah orang-orang pilihan Tuhan. Kitalah yang semestinya harus bertanggung jawab untuk bisa mengendalikan uang itu dengan baik. Karena kita ciptaan yang indah dan hidup. Sedangkan uang itu benda mati, ciptaan manusia. Jangan dong kita dikontrol oleh uang teman-teman. Melainkan hanya Tuhan yang boleh berkuasa atas hidup kita teman-teman. Dan bukan uang. Jadi hari ini teman-teman, gue mau share sama kalian semua. Kita belajar yuk bareng-bareng. Bagaimana kita bisa menjadi pengurus yang baik. Yang Tuhan titipkan kepada kita. Apapun itu bentuknya, mau itu harta, talenta, karunia, skill, pengetahuan. Ayo kita kembangkan. Biar kita bisa bertanggung jawab, supaya kita bisa memberkati orang banyak dan memperluas kerajaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan pada malam hari ini kami percaya kami dikumpulkan di sini bukan hanya kebetulan ya Tuhan. Engkau mau berbicara kepada kami untuk bagaimana kami punya mindset menjadi pengurus yang baik hati, yang setia ya Tuhan. Untuk mengelola apa yang telah kau titipkan kepada kami. Dalam bentuk apapun itu, mau itu harta, talenta, karunia, wawasan, pengetahuan. Biarlah kami bisa menjadi pengurus yang baik untuk memperluas kerajaan-Mu yang ada di bumi ini Tuhan. Waktu kami melakukannya, kami percaya kehidupan kami akan selalu diberkati Tuhan. Mari kita yang percaya katakan amin. Amin. Teman-teman, gue super excited banget nih. Gue super excited banget untuk sharing firman Tuhan yang berjudul Mental Sultan. Kenapa sih Mental Sultan? Gue percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, bahwa Yesus Kristus, dia adalah raja dari segala raja teman-teman. Dan pastinya identitas kita waktu kita mempercayai dia, kita pun menjadi anak raja. Kitalah anak-anak sultan teman-teman. Katakan lo orang itu semua pada anak-anak sultan di kerajaan Tuhan. Bangga dong. Bangga, kita harusnya bangga. Kita adalah anak-anak sultan. Kalau kita anak-anak sultan, kita pun harus mempunyai mentalitas seorang sultan. Mentalitas kerajaan Tuhan. Di mana kita harus mempunyai mindset dan mentalitas yang mendatangkan berkat buat kita. Kita tidak lagi dikontrol oleh uang. Tetapi kita yang mengontrol uang itu. Karena semestinya uang itulah yang tunduk atas kita. Teman-teman, ada satu firman Tuhan yang mengajarkan gua. Yaitu ada cerita seorang pengurus hamba yang baik dan setia. Di Matius 25 ayat 14 sampai yang ke-26. Kalian gak usah buka gak apa-apa. Perbolehkan gua untuk menceritakannya kepada kalian secara singkat. Kalau kalian nanti setelah ibadah ini kalian mau baca lagi silahkan. Ya, di sini kita bisa belajar mentalitas hamba yang baik hati ini. Kita bisa ambil nilai-nilainya supaya kita bisa menjadi mentalitas yang mendatangkan berkat buat kehidupan kita. Biar gue bacakan teman-teman. Yaitu digomongkan sebab kerajaan surga seperti ada tuan yang pengen pergi ke luar negeri. Dan pada akhirnya dia menitipkan dan mempercayakan harta-hartanya kepada 3 hambanya teman-teman. Kepada 3 hambanya. Ya, yang satu dikasihkan 5 talenta. Yang hamba yang kedua dikasih 2 talenta. Hamba yang ketiga dikasih 1 talenta. Dan masing-masing kesanggupan mereka. Ya, kesanggupan mereka loh. Dan apa yang terjadi waktu udah diberikan, tuannya pergi. Dan singkat cerita, hamba-hambanya langsung menjalankan tugas mereka. Hamba yang pertama, dia menjalankan, menginvestasikan
Apa yang tuannya telah titipkan kepada dia, dia bekerja keras dan pada akhirnya dia mengelola laba 5 talenta lagi. Jadi yang 5 jadi 10 teman-teman. Begitu juga hamba yang kedua, dia mengelolanya dengan baik, menginvestasikannya dengan baik. Dan pada akhirnya juga dia mendapatkan laba 2 talenta. Jadi 2, jadi 4 teman-teman. Tetapi ada satu hamba, yaitu hamba yang ketiga. Ini unik teman-teman, ini unik. Ini yang ngomongkan mental miskin. Mental orang miskin. Karena kita yang semestinya mempunyai mental sultan, mental kerajaan Tuhan. Nah, apakah mental miskin itu? Tuannya udah berikan dia 1 talenta. Tapi apa yang terjadi? Karena dia pikir, aduh, gue takut nih ilangin, gue males nih, udah gue gali aja lubang di tanah, terus gue kubur harta itu yang tuannya titipkan kepada gue. Gue kubur kembali. Dan apa yang terjadi teman-teman? Singkat cerita, tuannya kembali dan membuat perhitungan kepada hamba-hambanya. Dan hamba yang pertama dengan bangga dia datang. Dia ngomong, Tuan, lihat nih, yang Tuan titipkan 5 talenta sekarang jadi 10. Wah, tuannya berkata kepada hambanya, dia ngomong, kau hamba yang baik dan setia. Engkau setia dalam perkara kecil, maka engkau akan diberikan perkara yang lebih besar. Maka masuklah dan turutlah kebahagiaan Tuhanmu. Dan begitu juga dengan hambanya yang kedua teman-teman. Dia pun pada akhirnya dengan bangga dia ngomong, Tuhan ini gue menghasilkan laba untukmu. Gue udah kerja keras, gue dapatkan. Sorry ya Tuhan biarpun dikit, tapi gue dobelin. Wah tuannya juga ngomong, wah ini baik dan setia. Kamu telah setia dalam perkara kecil, engkau akan diberikan perkara yang besar. Nah terakhir nih hamba yang ketiga. Yang mengubur talenta itu, yang mengubur hartanya. Yang dititipkan oleh tuannya. Dia gali kembali, dia kembalikan kepada tuannya. Dia ngomong, Tuan saya tahu kamu kejam. Engkau suka menuai di mana engkau tidak menanam katanya. Dia bikin alasan banyak hal. Dia ngomongkan, Tuhan gue takut daripada gue ilangin nih, gue kubur. Terus sekarang gue kembalikan ya Tuhan. Tahu tuannya ngomong apa kepada hamba itu? Hai hamba yang jahat dan malas. Hai hamba yang jahat dan malas. Teman-teman kita bisa mengambil nilai-nilai moral dalam cerita ini. Bagaimana kita bisa mengambil mentalitas yang baik dan mentalitas yang buruk. Mentalitas yang baik kita bisa belajar daripada hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Karena mereka mempunyai mentalitas seorang sultan. Biarpun mungkin mereka dikasih yang lebih banyak loh. Mestinya kehidupan mereka lebih berkelimpahan. Mungkin saat ini kalau di ngomongin 5 talenta itu kecil. Tapi mungkin pada zaman dulu di ngomong 5 talenta itu mungkin 5 triliun atau 5 M. Kita gak ada yang tahu. Itu pastinya mereka diberikan harta yang berlimpah. Tapi apa yang terjadi? Hamba yang pertama dia tidak menyia-nyiakannya. Dia tidak malas, dia bukan tinggal diam, dia ngomong, gue udah punya banyak harta, gue udah paling banyak, udah biarin yang lain nguber aja gue. Gue biarpun mereka mau nguber juga gak akan sebanyak gue. Tapi apa yang terjadi? Dia tetap setia menjalankan tugasnya. Dia bekerja keras, dia mengelola uangnya dengan baik dan pada akhirnya menghasilkan buat tuannya. Poin yang gue mau bawain kepada teman-teman, bagaimana mempunyai mentalitas seorang sultan, mentalitas kerajaan Tuhan dan mentalitas yang mendatangkan berkat buat kehidupan kita. Catat baik-baik yang pertama, setialah dalam perkara kecil. Maka Tuhan akan memberikan engkau perkara yang lebih besar teman-teman. Jangan meremehkan talenta, karunia, harta, wawasan, pengetahuan yang Tuhan telah titipkan kepada kalian yang sudah ada di dalam diri kalian. Tuhan gak minta apa yang kamu gak punya, Tuhan minta mempertanggungjawab apa yang sudah diberikan kepada engkau. Karena Tuhan ngomong, with great wealth come great responsibility. Teman-teman, ingat baik-baik. Harus ingat
itu bahwa setia dalam perkara kecil maka engkau akan diberikan perkara yang lebih besar, teman-teman. Gue ada satu cerita yang menginspirasi gue. Biarkan gue membagikan kepada kalian. Ada seorang yang bernama Richard, teman-teman. Richard ini adalah seorang ordinary person. Dia adalah orang manusia yang biasa. Dia dari Afrika, dari kota yang paling kecil di Ghana. Nah, kota Afrika itu kita kenal sebagai negara yang boleh ngomong nggak terlalu besar. Dia besar tapi nggak miskin gitu, boleh ngomongin. Rata-rata penduduk mereka adalah miskin. Apa yang terjadi? Dia diberikan kesempatan untuk berkuliah masuk jurusan IT komputer, teman-teman. Dan dia mempunyai misi bahwa dia pengen suatu hari kalau gue udah selesai kuliah, gue pengen balik ke kampung halaman gue di kota Ghana untuk menjadi guru sekolah komputer. Di sekolah yang lamanya dia pengen ngajar menjadi guru komputer, teman-teman. Tapi apa yang terjadi waktu dia pulang ke kota Ghana, dia masuk menjadi guru di dalam sekolah itu. Apa yang terjadi? Sekolahnya nggak punya komputer. Nggak punya komputer secara fisik, nggak ada. Karena mereka nggak mampu, sekolah nggak mampu. Bagaimana mereka bisa beli? Nggak bisa, mereka adalah sekolah yang miskin. Tapi Richard tetap setia dalam hatinya. Dan dia percaya apapun yang ditabur tidak akan pernah sia-sia. Dia menggambarkan format Microsoft Word, teman-teman, di papan tulis. Di papan tulis, bayangin. Kalau ada slide-nya boleh ditampilin. Tadi ada slide-nya nggak boleh ditunjukin gede supaya teman-teman ngerti maksudnya. Nah, kalau kita mau belajar komputer, pasti hal yang pertama kita lakukan adalah belajar Microsoft Word. Ya. Nah, guru ini gilanya, saking gilanya dia gambar, teman-teman. Dia gambar format Microsoft Word secara detail dan spesifik. Ya, dia gambar secara detail dan spesifik. Dan dia tetap setia untuk mengajar murid-muridnya. Dan apa yang terjadi? Ada guru yang terkagum-kagum atas kesetiaan dia. Dia mengambil foto dan dia upload ke sosial media. Waktu dia upload sosial media, apa yang terjadi? It went viral, teman-teman. Sampai kedapatan sama direktur perusahaan Microsoft. Itu sendiri. Perusahaan Microsoft melihat foto itu, melihat kesetiaan Richard, dan pada akhirnya apa yang terjadi? Perusahaan Microsoft mendanai dan menyalurkan 27 komputer yang terbaru dengan berikut printernya, berikut projector screen-nya, berikut meja dan bangkunya secara cuma-cuma buat sekolah itu. Karena dengan kesetiaan Richard, teman-teman. Beri tepuk tangan untuk orang-orang yang setia dalam perkara kecil. Dan teman-teman, ada poin juga yang kedua gue mau kasih tahukan. Notice baik-baik. Bagaimana kita punya mentalitas yang mendatangkan berkat buat kita. Yang kedua, kejar perencanaannya. Kejar persiapanmu. Maksudnya apa, Pastor? Tuhan akan selalu memberkati kita kalau kita siap untuk menerimanya. Tuhan gak memberkati kalian apa yang kalian dambakan, mimpikan. Terkadang kita mimpi, kita selalu mimpi. Gue kadang kan mimpi aneh, gue pengen punya apa, punya ini. Tapi kenapa gue pikir Tuhan kok lu gak pernah kabulin sih mimpi-mimpi gue? Kenapa damba gue? Tahu gak, gue mau kasih tauin a secret, kunci tentang kerajaan Tuhan. Tuhan akan memberkati kamu kalau engkau siap dengan perencanaanmu. Siap dengan hal-hal yang kamu pikirkan. Oke Tuhan, gue siap dengan wadah gue siap untuk diberkati. Tuhan pasti akan memberkati kamu. Teman-teman, Warren Buffett ngomong begini. Warren Buffett kalau kalian tahu dia adalah the 10 richest man on earth. Ya, top 10 richest man on earth. Nomor 10 paling kaya di dunia, bayangin. Wah, uang dia gue gak tahu deh. Dia aja ngomong begini. Orang yang bodoh, kalau dia mempunyai persiapan dan perencanaan, dia bisa mengalahkan orang yang jenius tanpa mereka yang tidak punya perencanaan. Gue ulangi, ya.
Orang bodoh yang punya perencanaan bisa ngalahin orang yang jenius yang tidak mempunyai perencanaan. Dan begitu juga di Amsal, teman-teman. Amsal 21 ayat 5 berkata seperti ini. Rancangan orang rajin semata-mata akan membawa kelimpahan. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa itu akan mendatangkan kekurangan dalam hidup kalian. Teman-teman, di sini gue diajarin, ya, apakah lu siap nggak untuk menerima berkat itu? Gue pernah bertanya sama Tuhan as simple as this. Siapa sih nggak mau punya diberkati 1 triliun? Ya, gila kalau dikasih 1 triliun, lu mau ngapain? Apa yang lu akan pergunakan? Apa lu akan mengelolanya dengan baik? Apakah itu akan mendatangkan kebaikan dalam hidupmu? Ataukah mendatangkan keburukan dalam hidupmu? Apakah kalian akan menjadi hamba uang? Apakah engkau yang malah menjadi hamba Tuhan yang mengontrol uang itu? Teman-teman, gue mau ngomong sama lu orang, Tuhan kita punya segalanya. Tuhan kita punya segalanya, kalau dia mau kasih sama lu, dia bisa kasih lu. Dia pasti bisa kasih lu, tapi apakah lu siap untuk menerimanya teman-teman? Lu siap nggak untuk menerimanya? Gue ada sedikit cerita tentang testimoni kehidupan gue masih kecil teman-teman. Masih kecil, gue kelas 4 SD, apa yang terjadi? Gue setiap hari dapat uang jajan sama bokap gue sebanyak 10.000 rupiah. Pada zaman gue itu besar teman-teman, itu besar. Gue bisa belanjain permen karet, ciki, permen, mainan, ya, es krim. Pokoknya gue bisa hambur-hamburin tuh 10.000 pada zaman gue. Tapi untungnya sejak kecil gue diajarkan sama orang tua gue untuk menabung. Gue selalu sisihkan setengahnya untuk gue tabung ke dalam celengan gue. Dan gue mempunyai misi. Misi gue adalah membelikan hadiah buat bokap gue. Bokap gue demen basket banget, maka gue punya pikiran, gue punya visi perencanaan adalah membelikan t-shirt, yaitu kaos basket untuk bokap gue. Dan gue planningkan bahwa oke, gue sisihkan setiap hari 5.000. Dan gue pada akhirnya harga kaos itu cuma 500 ribuan something, gue masih ingat. Dan gue beli gak nyampe 4 bulan teman-teman. Pas ulang tahunnya gue berikan. Wah, bokap gue seneng banget. Bokap gue ngomong, wah ini anak bagus nih. Hebat nih, ini kalau begitu gue mau berkatin lagi. Apa yang terjadi? Bokap gue memberikan jajan gue 2 kali lipat pada akhirnya. Yang 10.000 dikasih 20.000 karena dia tahu bahwa gue bisa nyimpen duit. Kalau gue bisa punya perencanaan bahwa gue bisa mengelola duit dengan baik. Dan dia tahu gue udah siap untuk menerima lebih banyak lagi teman-teman. Bayangkan kalau gue gak siap. Bayangkan kalau gue gak siap. Ini sesimpel ini gue ceritain sama lu supaya sesimpel-simpelnya. Kalau gue gak siap, gue bisa aja ngehamburin 10.000 itu beli permen, beli es krim, beli permen karet, beli ciki. Ya, pada akhirnya apa? Gigi gue berlubang, gue harus pergi ke dentist. Mungkin pencernaan gue rusak karena gue masih kecil. Nah, apakah teman-teman kalian siap untuk menerima berkat itu? Karena Tuhan pasti akan memberikan sesuai dengan kesanggupan kalian masing-masing, teman-teman. Nah, kita ngomongin verses-nya teman-teman. Ada juga loh, tadi ngomongkan tentang hamba yang jahat dan malas. Mental yang miskin. Mental yang menghalangi berkat teman-teman. Nah apakah itu sih pastor? Ya kita seringkali ini karena diri kita sendiri loh. Yang karena kita lakukan pada akhirnya menghentikan karunia yang Tuhan telah titipkan kepada kita. Bukan karena Tuhan mengurangi janji-janji dia. Tapi karena ada hal-hal yang kita lakukan sendiri yang menghalangkan berkat itu. Nah mau tahu nggak itu apa? Tips number 1, write this down. Males. Males teman-teman. Seperti hamba yang jahat dan malas itu dikatakan dia males. Ya, orang malas itu kalau disuruh tidak mau melakukan. Dia menunda-nunda. Dia membuang-buang waktu. Dan pada akhirnya ngapain? Dia cuma bisa banyak alasan.
pasti diberikan banyak alasan. Itu orang malas. Seperti juga hamba yang jahat itu, apa yang terjadi? Dia ngomong dia gali, waktu dia kubur talenta yang dititipkan, akhirnya dia ambil kembali, dia kembalikan. Dia ngomong sama Tuhan nih dengan banyak alasan. Dia ngomong, Tuhan, aduh gue tahu gue takut lu kejam. Gue takut ya daripada gue nanti dimarahin, ini gue kembaliin apa yang lu titipkan. Itu banyak alasan teman-teman. Itu banyak alasan, itu dia ngomong orang males. Ya, tips yang kedua, dia ngomongan ketidakpedulian. Ketidakpedulian teman-teman. Karena ketidakpedulian kita harus mengenal dulu sosok identitas kita siapa di dalam Tuhan. Bahwa kita adalah sultan, anak-anak raja kerajaan Tuhan. Kalau kita mengerti itu, kita hidup kita berkelimpahan teman-teman. Kita nggak mungkin punya berkekurangan. Kita nggak lagi dikontrol oleh uang. Kita harus mengenal identitas kita. Kenali lebih baik, lebih dalam lagi akan perkenalan engkau kepada Tuhan. Ketidakpedulian juga untuk menggali potensi teman-teman. Potensi karunia ya dan talenta, wawasan yang Tuhan telah titipkan kepada diri kalian. Tadi gue udah ngomongin, Tuhan nggak mungkin ya minta sesuatu dari lu, apa yang lu nggak punya. Tuhan udah titipkan di dalam diri kalian, masing-masing. Gue percaya semua orang dari kita semua penuh dengan talenta. Semua diberkati dengan karunia yang berlimpah-limpah. Tapi apakah kalian mau menggali potensi itu? Kalian mau nggak melangkah untuk maju? Ya, jangan takut teman-teman, karena takut adalah lawan kata daripada iman. Gagal itu biasa. Gagal itu sesuatu yang mungkin kayak Tuhan ngomong, it's okay, you'll do great next time. Tuhan akan selalu bangkitin lu kembali, memberikan kesempatan lu lagi. Pasti akan dia mendorong lu, memberikan harapan yang baru. It's okay to fail, but it is not okay to be afraid. Jangan takut untuk melangkah, untuk belajar, terus menerus menambah wawasan teman-teman. Sampai detik ini gue tetap memperluas wawasan gue. Dalam finansial, bagaimana untuk cara finansial planning dengan baik, budgeting dengan baik, costing dengan baik, manajemen dengan baik, mengatur time management gue dengan baik. Itu perlu kepedulian teman-teman. Tips yang ketiga yang menghalangi berkat kita, yaitu apa? Kesombongan. Kesombongan teman-teman. Kenapa kesombongan? Lihat hamba yang jahat itu. Dia dititipkan, mungkin dia menganggap remeh karena dia pikir, gue dikasih satu. Kok teman-teman gue dikasih lebih banyak dari gue sih, dikasih 2, dikasih 5. Kok gue cuma 1? Gue males kalau begini. Gue nggak mau ngelakuin gue diemin aja. Teman-teman, itu sombong namanya. Sombong itu kamu tidak mau diajar. Sombong itu seperti kamu nggak mau mulai sesuatu yang rendah ataupun mulai dari bawah ataupun mulai dari kecil. Karena hamba yang jahat itu nggak mau mulai dari kecil. Dia ngomong, gue cuma dapat 1 ya. Karena mendingan gue nggak usah ngelakuin . Itu namanya sombong teman-teman. Itu namanya sombong. Janganlah sombong teman-teman. Karena semua ya yang datangnya pertama kali, hal yang besar pasti akan dimulai daripada yang kecil teman-teman. Segalanya yang besar pasti dimulai dari yang kecil. Tips yang keempat, bagaimana kamu mempunyai mentalitas yang menghalangi berkat itu. Ketidakjujuran dan ketidaksetiaan teman-teman. Ketidakjujuran inilah. Teman-teman, gue dalam hidup ini pasti kita ketahui bahwa hiduplah jujur. Mau itu dari usahamu, pekerjaanmu, ya, dari kehidupan sehari-harimu. Junjung tinggi kejujuran, kebenaran. Karena gue percaya orang yang jujur pasti akan selalu diberkati Tuhan. Ada satu omongan ngomong begini teman-teman.
nama baik itu kita harus bina berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun. Tapi untuk menghancurkannya cuma butuh 10 menit. Kalau lu udah gak jujur, susah untuk orang bisa percaya sama lu. Ayo, punyalah kejujuran dalam kehidupan kamu. Percaya Tuhan pasti berkatin kamu. Ini adalah tips-tips yang menghalangi berkat kalian di dalam kehidupan kalian. Hindari ini. Mulai ingati diri masing-masing, introspeksi diri masing-masing, teman-teman. Dan gue mau end with my last point, teman-teman. Gue mau minta worship team untuk maju ke depan. Yaitu dikatakan di Amsal 11 ayat 24. Amsal 11 ayat 24 berkata seperti ini. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat diberi kelimpahan, teman-teman. Amin. Guys, waktu gua ngerti firman ini ngomongin kultur di mana kita diajarkan. Kalau dunia ngomong, kultur dunia ngomong, kalau lu punya banyak uang, lu simpen baik-baik. Lu hemat baik-baik. Pelit sepelit-pelitnya. Ya. Tetapi kalau kultur kerajaan Tuhan itu ngajarin kita untuk memberi, untuk bisa mendapatkan, untuk diberi lebih sama Tuhan. Waktu kamu memberi pasti diberi lagi sama Tuhan. Diajarkan bagaimana kita kalau punya kultur kerajaan Tuhan. Memberi lebih baik daripada menerima. Diberkati supaya kamu sendiri bisa menjadi berkat buat orang lain. Waktu gua mengerti arti ini. Kalau kalian memberi, engkau akan mendapatkan lebih. Gua dalam hati untuk bagi Tuhan ke teman-teman orang yang membutuhkan. Take my money. Take my money, guys. Ya, kalau kita ngomongin sama orang lain yang benar-benar membutuhkan untuk memperluas kerajaan Tuhan, jangan sungkan untuk memberi, teman-teman. Karena engkau pasti akan mendapatkan lebih. Di sini gue mau ngomongin poinnya adalah tabur. Dan engkau pasti akan menuai. Tabur pasti engkau akan menuai, teman-teman. Teman-teman, gue mau kasih ilustrasi sedikit bagaimana perputaran untuk cara membajak sawah sampai menuai padi itu. Mungkin banyak dari kita gak ketahui, teman-teman. Banyak kita gak ketahui. Yang pertama kita harus beli bibit padinya terlebih dahulu. Akhirnya kita harus menabur kepada tanah yang subur, tanah yang baik. Akhirnya kita tabur benih itu. Sehingga kita merawatnya dengan baik, menyiraminya dengan baik. Sampai prosesi dengan singkat, padi itu menguning dan waktunya untuk dituai. Waktu dituai, teman-teman, inilah hukum tuaian yang kita jarang pelajari. Ini ngomongin bisnis padahal, teman-teman. Di ngomongin bagaimana kita mengelola uang dengan baik. Ngomong tentang tuaian. Waktu engkau menuai hasil dari padi itu, apa kalian langsung berfoya-foya? Apa kalian langsung simpen, menjualnya, menikmatin? That's it? No. Yang kalian harus lakukan adalah sisihkan seberapa untuk engkau menabung. Sisihkan seberapa untuk kamu replanning, untuk bisa menabur lagi ke tanah itu. Supaya mendapat passive income lagi daripada tanah itu. Supaya kamu bisa menuainya lebih lagi. Supaya it never ending income for you. Inilah di ngomongin tentang hukum tabur tuai, teman-teman. Jangan lupa, gue percaya kalau lu mau menuai di masa depan. Kalau lu mau menuai di masa depan, taburlah dari sekarang. Taburlah dari sekarang. Dan pastinya engkau akan menuai, teman-teman. Guys, gue mau sedikit cerita dan gue bangga sekali. Gereja kita Empower adalah gereja yang boleh ngomong gereja yang kecil. Yang baru terbentuk mungkin 1 tahun lamanya. Kita adalah digital church pertama di Indonesia. Kita
kita nggak punya bentuk fisiknya teman-teman. Saat ini pun kita mungkin sewa ya, dikasihkan tempat sama orang ya untuk kita pakai. Besarnya pun cuma 5 meter kali 5 meter. 5 meter kali 5 meter teman-teman. Tetapi apa yang gue mau kasih tahuin sama lu, gue bangga sekali bahwa kita diberikan kesempatan untuk memberkati gereja orang lain, untuk membangun gereja orang lain di NTT, Kepulauan Sabu. Kita ketahui bahwa bulan-bulan yang lalu ada bencana datang ke Kepulauan NTT di Pulau Sabu. Dan banyak gereja-gereja di sana roboh total, runtuh total, tanah rata. Dan kita diberikan kesempatan untuk mendonorkan dana, untuk membangun ulang gereja mereka dengan bentuk 300 juta. Tuhan titipan 300 juta teman-teman. Kita gereja yang kecil, gue gak mikir dalam otak gue, siapa yang bisa nabur? Kita aja pas-pasan loh untuk mengelola operasi gereja kita yang kecil ini. Tapi Tuhan titipkan, ada orang yang menitipkan kepada Empower. Dan Empower karena dia melihat Empower mempunyai misi di mana kita mau memperluas kerajaan Tuhan. Bukan cuma hanya diri sendiri, karena kita percaya waktu kita menabur, kita pasti akan menuai di masa depan. Dan gua percaya waktu kita menabur untuk gereja orang lain, pastinya kita pun suatu hari nanti bersama-sama dengan teman-teman kalian, kita mempunyai gedung fisik sendiri. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Guys, I'm so excited. Inilah dia ngomongkan tentang bagaimana mempunyai mentalitas sultan, mentalitas kerajaan Tuhan. Gue semoga kalian semua diberkati teman-teman. Tapi gue mau ngomongkan sama kalian semua. Gue berasa banget di tahun ini teman-teman. Tuhan mau memperluas kapasitas kalian. Tuhan mau memperbesar kapasitas kalian. Tapi Tuhan bertanya sama kalian, hati kalian, apakah siap untuk menerimanya? Buatlah perencanaan dalam hidupmu, maka Tuhan pasti akan memberkatimu. Tuhan mau kok memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Percaya, Tuhan kita itu gak pelit. Tuhan itu kita maha kaya. Kalau engkau minta, pasti engkau akan menerima. Jika engkau mencari, pasti akan mendapatkan. Kalau engkau ketuk pada pintunya kepada Tuhan dan mencari, pasti akan dibukakan oleh Tuhan. Teman-teman, gue mau kita pray, giving a praise one more time to the Lord. Mari kita bawakan satu lagu bagi Tuhan. Yes. Anugerahmu, come on, Empower, sing it. Melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Come on, sing it, Empower, one more time. Besar anugerahmu, berlimpah, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, besar anugerahmu. Thank you Jesus. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu.
Hamba-Mu telah selesai membagikan isi pesan-Mu ya Tuhan. Bagaimana kami harus mempunyai mentalitas sultan. Bahwa mentalitas kerajaan Tuhan. Kami tidak lagi mau tunduk menjadi hamba uang. Karena kami percaya kamilah yang mestinya berkuasa atas uang itu. Biarlah kami bisa mengelola setiap karunia yang Tuhan titipkan kepada kita masing-masing. Supaya kami mempunyai perencanaan yang baik. Supaya bisa menghasilkan buah-buah yang baik. Untuk memperluas kerajaan-Mu yang ada di muka bumi ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri akan selalu menambah-nambahkan kami. Wadah kami, cawan kami gak akan pernah kering. Itu akan selalu terisi penuh, berluber, sampai kami diberkati berlimpah-limpah. So when we are blessed, we know that we have to be a blessing for others. Thank you Jesus. Bapak, kami berdoa untuk teman-teman kami pada saat ini. Berikanlah terobosan-terobosan buat kehidupan mereka. Perluas kapasitas-kapasitas mereka. Apapun dalam bentuk usaha mereka, pekerjaan mereka, financial problem mereka. Kami percaya biarlah Engkau sendiri yang memberi solusi bagi mereka ya Tuhan. Biar mereka tahu ya Tuhan. Mereka yang punya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang hidup. Mereka hanya perlu tahu bahwa mereka tidak sendirian. Mereka yang punya Tuhan yang memberkati dari setiap langkah-langkah kehidupan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat teman-teman kami ya Tuhan, yang baru pertama kali hadir mungkin. Ini adalah pertama kali engkau datang mungkin diajak teman lewat TikTok ataupun platform manapun. Dan kau merasa kayak, I don't really know who is this Jesus. But I feel in my heart, gue pengen di dalam hati gue terpanggil. Gue merasa gue dipanggil untuk gue mau menerima Tuhan Yesus, sosok Yesus ini. Gue mau berdoa untuk kalian. Ikuti doa-doa gue. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih atas kesempatan yang besar ini. Aku tahu ini bukan kebetulan ya Tuhan. Engkau yang memenjamah kami. Kami yang dahulu sebagai hamba dosa. Tapi sekarang dipanggil untuk menjadi hamba Kristus. Dan bukan menjadi hamba Kristus, tapi menjadi anak-anak raja. Kami tahu kehidupan kami saat ini ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ada dalam kendali-Mu ya Tuhan. Tuntun hidupku. Selalu berkati hidupku. Saya tahu mulai dari hari ini, Engkau yang berkuasa atasku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa, ucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Hey guys, thank you for watching this message. Kalau kalian merasa terberkati, ada 3 hal yang kalian bisa lakukan. Yang pertama, kalian boleh komen, like, share, dan subscribe YouTube channel kita Empower Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram account kita @empower.id. Yang kedua, ada link di description box di bawah sini yang kalian bisa isi supaya kita bisa mengenal kalian lebih baik lagi. Dan juga yang ketiga, kalau kalian ingin mendukung Empower Indonesia secara finansial, kalian bisa melakukannya melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. We want you to not just watch this moment, but be a part of this movement. Thank you, God bless you, and have a great week.